Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Sehat? Sudah sarapan? Sudah semangat untuk belajar hari ini? Oke, terima kasih semuanya. Semoga kita selalu bersemangat untuk belajar online di rumah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, oke anak-anak, seperti biasa ya, kita bertemu lagi di pembelajaran tematik tema 7, subtema yang kedua, yaitu indahnya keragaman budaya negeriku. Dan hari ini kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Nah, tetapi seperti biasa ya, kita akan mengawali dengan doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita angkat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita. Yang pertama itu ada keragaman rumah adat dan pakaian adat di Indonesia. Ya. Nah, tadi hari ini kita tidak hanya akan belajar itu, kita akan melihat ya tentang bahasa Indonesia, yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks, kemudian menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, yang pertama itu ya, kita akan melihat materi di tema 7 ya. Ini bukan subtema 1, subtema 2 ya, tentang bahasa Indonesia. Nah, ini adalah tentang ide pokok atau gagasan utama. Nah, ide pokok atau gagasan utama ini ada pengertiannya ya. Ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Nah, itu yang disebut dengan ide pokok. Oke, kemudian di sini ide pokok pada gagasan utama itu ya, ada satu paragraf, kemudian ada satu ide pokok. Nah, yang kalian harus ingat, kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Ya, jadi dalam gagasan utama itu ada satu paragraf dan ada satu ide pokok. Tetapi kalimat utama itu tidak sama dengan kalimat pertama. Ya, namanya sudah berbeda. Nah, kemudian di sini ada 5 langkah menemukan ide pokok. Yang pertama, kita bisa baca seluruh paragraf dengan cermat dan teliti. Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam satu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau pada akhir paragraf. Bisa di awal, bisa di akhir paragraf. Nah, kemudian kita bisa memberikan tanda ya, ide pokok pada setiap paragraf yang kita baca dalam setiap bacaan. Kemudian tandai info penting dalam tiap paragraf di suatu bacaan yang sudah kita baca tadi. Nah, jadi ini adalah 5 langkah bagaimana kita bisa menemukan ide pokok dari suatu bacaan. Nah, kemudian kita masuk kepada alat musik daerah di Indonesia. Ya, ini masuk ke pembelajaran 6 ya, tema 7 subtema 2 pembelajaran 6. Oke, kita akan lihat bersama-sama ya. Nah, ini adalah alat musik yang pertama, itu namanya uning-uningan. Nah, uning-uningan ini adalah alat musik yang berasal dari suku Batak ya. Jadi seperti ini gambarnya ya. Nah, orang Dayak itu dia juga punya gendang seperti ini, kemudian ada ini juga ya, kemudian ada gong, orang Dayak juga punya. Nah, ini kalau di suku Batak ya, orang Batak itu menamakan alat musik ini adalah uning
kuningan. Nah, kemudian ada alat musik garantung. Nah, alat musik garantung ini berasal dari Sumatera Utara. Ya. Kalau misalnya ada soal, ya, alat musik garantung berasal dari daerah. Nah, jawabannya itu adalah Sumatera Utara. Kalau misalnya ditampilkan gambar, alat musik yang ada pada gambar di atas atau di bawah ini adalah, nah, namanya itu adalah alat musik garantung. Ya, berasal dari Sumatera Utara. Kemudian yang selanjutnya, nah ini juga alat musik, ya. Nah, ini adalah contoh, ya, dimana alat musik ini dipakai oleh orang-orang, ya, orang-orang Batak dalam sebuah acara atau sebuah pameran. Nah, kalian bisa perhatikan ini adalah alat-alat musik yang mereka gunakan, ya, dalam suatu acara misalnya. Nah, kemudian ada juga alat-alat musik di Pulau Sumatera, ya. Yang pertama itu ada yang dinamakan serune kale, itu dari Aceh, kemudian saluang dari Sumatera Barat, kemudian gendang panjang dari Kepulauan Riau, dan gambus itu dari Riau. Nah, jadi anak-anak, tidak hanya ini, ya, masih banyak alat-alat musik yang ada di Pulau Sumatera. Kalian bisa cari, ya, browsing di internet, di Google, ya. Kalian bisa cari alat-alat musik apa saja yang ada di Pulau Sumatera. Di sini Ibu hanya menampilkan beberapa saja, ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada alat-alat musik dari Pulau Sumatera. Ada akandeon itu dari Sumatera Selatan, dan bende itu dari Lampung, ya. Jadi ingat gambarnya dan nama-namanya, ya, berasal dari daerah mana saja. Siapa tahu nanti ketika ulangan ini muncul, ya. Jadi kalian harus ingat namanya, kemudian ia berasal dari mana, dan gambarnya seperti apa. Kemudian ada alat-alat musik di Pulau Jawa. Yang pertama ada tehyan, ya. Nama alat musik ini adalah tehyan. Dia berasal dari DKI Jakarta. Kemudian yang kedua ini adalah gambar alat musik angklung. Nah, angklung ini berasal dari Jawa Barat, ya. Nah, di sekolah kita juga ada alat musik angklung, yaitu terdapat di kelas 1A, ya, di kelasnya Bu Yusta. Nah, itu banyak sekali alat-alat angklung yang digunakan untuk misalnya perlombaan, ya. Nah, itu ada di kelas 1A, di kelasnya Bu Yusta itu banyak alat-alat angklung itu digantung di bagian paling belakang, ya. Anak kelas 1 itu pasti sering melihatnya, ya, bukan sering, bahkan setiap hari, ya, karena mereka selalu masuk kelas itu, ya. Di situ banyak sekali alat-alat angklung yang dulu digunakan untuk perlombaan, ya. Jadi angklung ini berasal dari Jawa Barat, ya. Oke, yang selanjutnya ada alat musik di Pulau Jawa, yaitu yang disebut dengan gamelan. Nah, gamelan ini dari Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jadi ada di dua tempat yang mempunyai alat-alat musik di Pulau Jawa ini, ya. Ada di Yogyakarta, ada di Jawa Timur, kemudian ada di Jawa Tengah. Nah, ini alat musiknya adalah gamelan. Oke, yang selanjutnya alat musik dari pulau lain. Nah, itu ada serunai. Nah, itu berasal dari Nusa Tenggara Barat. Nah, ini adalah gambar alat musik dari serunai, namanya serunai. Kemudian ada ceng-ceng. Nah, ini dari Bali, ya. Alat musik ini berasal dari Bali. Kemudian sasando. Nah, ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Jadi ini adalah alat-alat musik yang berada di pulau lain, ya. Kalian ingat gambarnya, kemudian namanya, kemudian berasal dari mana saja.